bangsa yang besar, janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin. Caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ketika melihat pidato-pidato Pak Prabowo begitu kan ya, nampaknya ini si Fufu Fafa kena sentil begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya Prabowo singgung ya orang yang suka caci maki, menghina, merendahkan ya antar sesama. Ini fix bahwa sindiran inilah kepada Fufu Fafa begitu. Tidak hanya selain itu begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa ya Prabowo juga mungkin kesal begitu kan. Kabarnya keluarga Prabowo itu juga kesal ya dihina oleh akun Fufu Fafa itu. Akun Fufu Fafa itu saya kira Prabowo diam-diam mungkin sudah tahu begitu kan siapa pemilik akun itu. Nampaknya inilah menjadi tamparan keras begitu kan kepada ya siapa pemilik akun Fufu Fafa itu. Yang beredar hari ini banyak diduga punya Gibran. Ya, ada yang mengatakan bukan punya Gibran dan sebagainya. Tapi Prabowo suatu saat nanti pasti tahu kok begitu kan. Karena Kominfo nanti dipimpin oleh orang-orang Prabowo. Saya kira akan ditelusuri ini. Jadi artinya apa? Artinya bahwa selama ini ya Fufu Fafa memang juga mengesalkan begitu kan ya. Sangat kesal. Ya, kita lihat saja tidak hanya Prabowo dan para artis pun begitu, ada 11 artis yang kemudian dikritik oleh si Fufu Fafa itu. Nah, sekarang sudah saatnya ya Prabowo memberikan komentar, memberikan reaksi di situ begitu terkait bagaimana Fufu Fafa yang sebenarnya. Jadi artinya apa? Artinya Prabowo ini sentil masalah soal Fufu Fafa. Jadi sekarang kita lihat saja ini sudah wassalam begitu kan ya, sudah wassalam si akun Fufu Fafa ya. Anies saja ya ketika memberikan nilai 11 dari 100 ya sampai sekarang ya dalam hati Prabowo mungkin agak kesal begitu kan. Tapi apalagi masalah Fufu Fafa yang menghina dirinya, anaknya begitu kan ya. Semuanya keluarga seorang Prabowo dihina oleh akun Fufu Fafa ini. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa Fufu Fafa inilah yang kemudian memfitnah seorang Prabowo di tahun 2014-2019. Ini ngeri-ngeri sedap di situ. Makanya Prabowo begitu kan kembali ke setelan awal 2014-2019 mengatakan bocor. Kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus mengurangi kebocoran-kebocoran ini. Masih terlalu banyak korupsi di Republik ini, kata seorang Prabowo begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa bayangan-bayangan seorang Prabowo itu sudah sudah tidak ada bayangan-bayangan seorang Jokowi. Bisa saja itu terjadi. Karena apa? Yang kita lihat bahwa pembinaan seorang Prabowo ini adalah tidak bisa digugurkan oleh siapapun begitu. Dalam artian tidak bisa diintervensi siapapun begitu. Karena Prabowo ini adalah orang yang kemudian mentalitasnya sangat kuat, mentalitasnya sangat luar biasa. Ini Prabowo sedang sentil Fufu Fafa. Ya jangan mencaci maki, jangan menghina dan sebagainya. Prabowo ini luar biasa kepemimpinannya. Makanya tidak lepas begitu kan ya ketika berbicara masalah bocor anggaran, bocor ini, bocor itu begitu kan. Karena Prabowo ini demi menang, saya menganggap bahwa ya berkoalisi dengan Jokowi dengan siapapun mereka begitu karena ingin menang, maka bukan tidak mungkin
ya dengan berbagai cara ia lakukan. Tapi saya menganggap bahwa apa yang disampaikan Prabowo ini memang benar begitu kan. Artinya harus keluar dari bayangan-bayangan seorang Jokowi. Nih kita baca komentar-komentar dari netizen. Ayo bela Prabowo dan caci maki Fufafa. Ayo PSI ya bersama Ketum Kaisang dan anak buahnya Uki laporkan dan tangkap Fufafa. Baru permulaan ini menyentil akun Fufafa. Mari kita tunggu selanjutnya. Apalagi caci maki sama pasangannya, gimana tuh Wapres nyela pres. Hinaan. Wah, ini para pecinta buta pasangan apa ini? Wah, ini keren begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa Prabowo menyinggung ini semua masalah soal caci maki begitu kan ya. Ini kan tidak boleh, apalagi seorang pemimpin yang mencaci maki seperti itu. Wah, nampaknya Prabowo sudah mulai sadar begitu bahwa yang menghambat pada demokrasi kita itu adalah orang-orang yang menghina itu, adalah orang-orang yang kemudian mereka memainkan fitnahan begitu. Bagaimana seorang Prabowo di tahun 2019 seharusnya Pak Prabowo sudah menang di tahun 2019 begitu kan, 2014 2019, karena secara elektabilitas Prabowo ini menang sangat luar biasa di situ ya, karena ada yang tadi ada keterlibatan Mulyono sana sini begitu kan. Ya punya tanggung jawab siapa? Nah, ya partai yang mengusung lah begitu kan ya. Makanya Prabowo sekarang menjadi pemimpin ini sebagai kekuatan di situ. Dan sekarang para pendukung-pendukung Jokowi sudah mau menjilat kepada seorang Prabowo. Ini pada kenyataannya Prabowo sudah tahu orang-orang kayak begituan begitu kan. Saya kira sampai kapanpun politik yang kemudian dimainkan kalau memang jalannya jujur ya insya Allah ada kemenangan di situ. Makanya dengan adanya pernyataan seperti ini Prabowo ya seolah-olah menyentil semua kalangan yang kemudian mereka melakukan ya masalah soal Fufafa dan sebagainya. Pasti begitu kan. Ya kita lihat saja nanti bagaimana realitasnya. Tapi pada kenyataannya saya menganggap bahwa apa yang kemudian disampaikan seorang Prabowo ini benar-benar gentle begitu kan ya, sudah keluar dari bayangan-bayangan seorang Jokowi. Nih coba kita baca. Anies saja kasih nilai 11 dari 100 dendamnya sampai sekarang, apalagi Fufafa. Iya begitu kan ya, makanya kalau nggak mau caci maki beri contoh yang baik dan benar, bukan culas dan tahan malu. Pilih-pilih kasus tuh ya benerin Wapres lu yang tidak bermoral. Wah ini komentar dari netizen, ngeri-ngeri sedap begitu ya. Hajar tuh si Fufafa, jangan kasih ampun ya Prabowo ya, ini jangan kasih ampun. Semua orang mungkin pasti tahu lah begitu kan siapa pemilik akun Fufafa itu begitu ya. Ini Prabowo kembali ya ke setelan awal 2019 bocor. Iya, kita lihat saja begitu kan. Artinya apa? Artinya dikemungkinan seorang Jokowi mungkin tidak mau disalahkan begitu, dalam artian tidak mau menyalahkan seorang Jokowi. Tapi pada kenyataannya adalah seorang Prabowo itu sudah tahu siapa yang bermain di balik itu semua. Kan pastinya seperti itu. Makanya ya apalagi masalah soal Fufafa ini menjadi catatan penting kepada kita bahwa Fufafa ini sangat-sangat mengerikan sekali begitu kan ya. Fitnahannya sangat luar biasa di situ. Jadi saya kira bahwa ini tanda-tanda Fufafa end ya, tanda-tanda Fufafa sudah berakhir ya, karena sudah tahu bahwa seorang Prabowo ya pasti tahu siapa pemilik akun Fufafa itu. Gampang aja nanti akan dibuktikan itu ya. Coba kita baca lagi ya komentar-komentar dari netizen ya. Wah ini pidato kapan? Setelah ramai akun Fufafa atau sebelumnya? Ini di acara PKB Prabowo soroti kebocoran kekayaan alam Indonesia. Wah, secara tidak langsung bahwa apa yang dipimpin oleh seorang Jokowi ya di situ begitu kan ya. Karena seorang Prabowo menyentil kekayaan alam, bagaimana pasir diekspor, sana sini diekspor begitu kan. Ini yang menjadi dampak ya kepada Indonesia begitu kan. Dampaknya sangat drastis. Yang diuntungkan adalah negara-negara tetangga kita. Jadi artinya apa? Artinya bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh semuanya memang tergantung dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik, saya kira pro terhadap rakyat, saya kira tidak bisa untuk diajak kompromi sana sini begitu kan. Tapi begitu pula sebaliknya begitu. Jadi saya kira bahwa seorang pemimpin itu harus kuat tanpa didikte oleh siapapun. Harus kuat. Ya Prabowo saya kira saya optimis begitu kan ketika Prabowo ini nanti memimpin bangsa kita. Tapi polanya jangan sampai dengan seorang Jokowi begitu ya. Pola-polanya itu aja. Artinya
Jangan ada kong kali kong di antara pemimpin ya dengan orang-orang yang punya modal. Artinya apa? Artinya para oligarki di situ kita ya kadang disandra oleh mereka. Dengan cara apa? Suap, kasih uang dan sebagainya. Inilah yang kita harus punya kesadaran penting ya untuk bagaimana ke depan dalam demokrasi ini akan semakin maju di situ. Ya kalau toh pada akhirnya sama, ya mau bagaimana begitu. Jangan-jangan Prabowo ya tersandra juga para oligarki-oligarki yang punya kepentingan besar. Ya makanya saya tidak begitu setelah satunya optimis tapi agak pesimis sedikit begitu kan ya. Karena kalau pemimpinnya sama saya kira pintu gerbangnya akan sama di situ begitu. Oke mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.